Kami bersyukur Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Persembahkan setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami tahu Kau Bapa yang baik yang memberkati setiap kami. Berkati setiap kami, kedatangan kami Tuhan. Beri roh sukacita, damai sejahtera kepada setiap kami. Yang kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan kami sama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami para hamba-hamba-Mu. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Kita bersukacita sebab Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah.
baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia penolong yang setia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kita mau siapkan hati kita dari firman Tuhan. Dia Allah yang setia, yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Mari kita taruhkan percaya kita kepada Tuhan. Dia sumber segala setia yang kita andalkan. Haleluya Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Kami bersyukur sebab Tuhan menyertai kami. Kalau kami bisa beribadah seperti hari ini, karena Tuhan yang memberkati. Kami bisa tegak seperti sekarang karena Tuhan yang menopang. Dan kepada Tuhan kami berterima kasih. Kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kami. Korban-Mu di atas kayu salib sungguh besar buat kami. Menyerahkan nyawanya buat kami, menderita buat kami. Kami mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatlah kami dan jamalah setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Dimanapun kami beribadah, Tuhan tetap menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara-saudara, saya senang bisa ada di tengah-tengah saudara. Dan saya bersyukur dengan banyak pertimbangan saya bisa ada di tengah-tengah saudara, dimungkinkan karena Tuhan ingin saudara mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan di tengah krisis. Sebetulnya apa yang mau disampaikan melalui tema ini? Tuhan di tengah krisis. Kalau ada krisis, Tuhan itu ngapain di tengah-tengahnya? Saudara-saudara, teks yang diberikan kepada saya untuk disampaikan adalah Mika 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudara-saudara, Mika adalah nabi yang kecil. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara menemukan bahwa Mika itu tidak digolongkan kepada nabi-nabi besar. Tapi Mika ini adalah nabi kecil. Hidup pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pada masa itu terjadi kemerosotan moral dan orang sangat kompromi dengan hal-hal yang berbau sekuler. Menyembah kepada berhala dan terjadi di mana-mana di lingkungan di mana Tuhan memerintah. Di lingkungan di mana orang percaya disertai Tuhan. Terjadi ketidakadilan di mana-mana. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dan Mika ada di tengah-tengahnya, melihat ketidakadilan, melihat kemerosotan moral, dan melihat penyembahan-penyembahan kepada berhala. Orang berlaku semena-mena dan selalu korbannya adalah rakyat jelata. Dan dalam kondisi seperti itulah Mika ini menubuatkan. Jadi Mika itu melihat segala sesuatu di mana segalanya menjadi rusak. Dan Mika dipakai Tuhan untuk menubuatkan sesuatu. Dan saya menemukan ada 3 hal yang disampaikan oleh Mika. Yang pertama, di tengah-tengah orang putus asa, gimana hidup ini? Tuhan itu memberikan janjinya di tengah krisis. Orang sudah tidak lagi mempunyai pengharapan masa depan. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan memberikan janjinya kepada orang yang sedang di tengah krisis. Coba saudara perhatikan ayat yang pertama.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi dengan jelas, di tengah-tengah kondisi yang serba, tidak lagi orang bisa mempunyai pengharapan karena kondisinya sangat dalam keadaan krisis. Tuhan memberikan janjinya. Yang pertama itu janjinya, Tuhan itu akan membangkitkan seorang yang akan memerintah Israel. Sebab kalau bangsa Israel melihat pemerintahannya tidak lagi bisa diharapkan, tidak lagi bisa memberikan masa depan yang baik, maka di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan memberikan janjinya akan membangkitkan seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan itu jelas bukan dari keturunan siapa-siapa yang akan memimpin jadi raja, tapi dia sendiri berjanji akan memerintah karena sejak dahulu kala. Dan itu pasti bukan keturunan dari raja-raja, baik raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan krisis apapun, Tuhan itu tetap memberikan janji kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sampai kehilangan pengharapan, karena janji Tuhan itu penting. Saudara-saudara, mungkin ada banyak di antara saudara yang merasa dalam kondisi sekarang ini saudara tidak bisa lagi memandang ke depan, kondisinya sangat krisis. Saya harus menyampaikan kepada saudara bahwa hari-hari terakhir ini saya hampir setiap hari menerima WA yang isinya itu kalau saya lihat-lihat orang jualan semua. Saya itu dianggap sebagai target potensial untuk beli. Jadi semua orang itu nawari saya. Dan yang saya amati itu adalah banyak orang sekarang ganti profesi. Jadi kalau dulunya ini contoh nih, yang nawari saya itu bukan orang yang biasa. Kalau dulunya itu pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan, sekarang ganti profesi, jualan makanan. Saya mau kasih tahu ya, pertama jual bumbu pecel. Pak Heno, saya sekarang jualan bumbu pecel. Gak pesen tak, ini enak loh, ojek sencing ping gitu. Saya kadang-kadang juga gak habis mengerti kenapa sih. Mesti jualan, padahal saya di kulkas masih ada bumbu pecel. Tapi saya berpikir, ini sesama rekan hamba Tuhan harus saling tolong-menolong. Di tengah krisis, dia harus melihat bahwa ada Tuhan yang bisa memakai siapa saja menjadi saluran berkat. Saya beli bumbu pecel. Rupanya dianggap bahwa saya itu seneng, padahal bumbu pecelnya belum tak makan gitu loh. Karena yang lain masih ada di kulkas. Ditawari lagi, Pak saya jualan peyek Pak. Lalu tawari lagi, berapa hari lagi tawari lagi, saya jualan sayur asem. Ini enak loh, beda dengan sayur asemnya orang lain. Ini seger. Dan yang kemarin itu dia menawarkan abon. Jadi ada banyak orang ganti profesi. Ini krisis. Kondisinya benar-benar krisis. Nah di tengah-tengah keadaan krisis orang tidak lagi bisa melihat ke depan. Di zaman yang seperti itu, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, pada waktu itu Tuhan itu memberikan janji bahwa hidup tidak selamanya seperti itu, akan bangkit perubahan di mana Tuhan akan memberikan seorang pemimpin yang akan memerintah dengan adil, yang akan menyelesaikan banyak krisis yang terjadi. Tuhan memberikan janji untuk orang itu mempunyai pengharapan. Jadi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saudara-saudara,
saudara harus tetap memiliki janji Tuhan. Sebab itu sumber kekuatan kita. Kalau saudara kehilangan janji Tuhan, saudara selesai. Apa yang membedakan saudara dengan orang di luar Tuhan? Sama-sama mengalami krisis, sama-sama mengalami situasi yang sangat mencekam. Hampir semua orang takut mati loh sekarang. Padahal katanya mati gak apa-apa ketemu Tuhan Yesus, tapi rata-rata takut mati. Tetapi saya mau menyampaikan, yang membedakan adalah penyertaan Tuhan. Tuhan itu berjanji bahwa Dia akan mengubah keadaan yang krisis ini menjadi penuh dengan berkat kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, tidak peduli seberapa kecil saudara, kekuatan saudara yang masih ada, yang tersisa, Tuhan bisa memulai dari sana. Jangan saudara berpikir, waduh saya ini gimana ya kondisinya. Perhatikan, Bethlehem bukan kota besar, tapi Allah bisa memulai pemulihan dari Bethlehem. Nabi Mika juga berasal dari desa kecil, Morishet, di daerah Gad, tapi Tuhan bisa menggunakan dia yang kecil itu untuk memberikan penghiburan kepada umatnya. Daud dahulu juga bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang gembala domba, tapi Tuhan justru memakai dia dan membawa bangsa Israel pada kejayaan. Dengan kata lain, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi seberapa saudara kecil, seberapa saudara tidak mampu di tengah-tengah keadaan ini, saya mau menyampaikan bahwa ada janji Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Jangan berhenti memegang janji Tuhan. Saya mau saksi, dan ini masih fresh. Anak saya itu 3. Yang pertama bulan lalu lulus S1 dari Petra dengan predikat sangat istimewa. Lalu yang kedua sedang menyelesaikan ini studinya, pagi hukum di Ubaya, malam di STI Teologi, karena punya minat besar untuk pelayanan. Dan nomor 3 itu masih SMP, kelas 2. Dia kepingin sekali masuk Sin Louis. Dia bilang, aku kepingin masuk sekolah SMA Sin Louis. Oh ya nggak apa-apa. Saya sudah mulai ngomong sama istri saya, nyelengi. Betul nggak saudara? Karena pindah sekolah. Kalau seandainya anak saya yang ketiga Jena itu tidak pindah sekolah, mungkin dapat diskon besar karena dari sekolah yang sama gitu. Saya suruh istri saya nyelengi, karena pendeta kalau nggak nyelengi berat. Nggak tahu kalau pengusaha ya. Lalu dia itu berusaha dengan segala macam cara untuk membantu orang tuanya tidak terlalu berat. Nanti kalau seandainya masuk Sin Louis bayarnya, uang pokok, uang pangkalnya. Maka dia itu ikut lomba macam-macam. Dia ikut lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Dikbud. Dari sekian banyak peserta, dia itu hanya masuk 10 besar. Hanya masuk 10 besar. Dan ketika pengumuman itu dia tidak berani ngomong sama saya, karena bukan juara. Tapi saya bilang, Noni kok nggak ngomong, nggak apa-apa Noni, orang itu berusaha dan nggak berhasil itu sudah biasa. Nggak usah susah. Lalu barusan ini ada lagi lomba bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tertentu. Dia ikut lomba, dia hanya juara berapa begitu. Nggak pernah juara 1. Saya khawatir karena nggak pernah juara, lalu down. Orang itu kalau nyoba gagal, ada yang terpacu, tertantang, tapi ada juga yang kok gagal terus ya, lalu akhirnya down. Maka saya bilang, enggak apa-apa Noni, wong tidak menentukan hidup dan mati, tenang aja. Ya toh? Kamu terpilih menjadi sekian besar, terpilih jadi nomor berapa,
itu sudah bagus, sebab yang lain tidak pernah terpilih. Kamu termasuk yang terpilih. Dan barusan ini dia bilang sama saya, Dedi, aku terpilih sebagai kandidat ketua OSIS. Oh iya Noni, saya cuma ekspresinya iya. Lalu malamnya dia tanya sama saya, Dedi kok nggak melihatkan ekspresi seneng ya? Gitu. Loh saya bilang, wong kandidatnya apa senengnya kan gitu loh toh saudara. Wong kandidat itu kan calon tok gitu kan ya. Loh, buat apa? Saya bilang, buat apa Noni? Ya kalau aku nanti terpilih sebagai ketua OSIS, setidaknya aku punya sertifikat yang nanti kalau mau daftar di Sinlui itu bisa dipertimbangkan. Siapa tahu bisa dapat lebih murah. Oh ya, ya sudah. Kita bawa dalam doa. Jadi setiap malam itu kita doa buat anak saya ketiga itu. Ya istri saya, ya koko-kokonya doa. Dan dia ternyata doanya lebih kenceng dari biasanya. Kenapa? Saya juga heran. Kok tumben dia excited sekali dengan ikut lomba jadi ketua OSIS atau kandidat ketua OSIS. Ada 4. Dan menurut saya hebat-hebat semua. Dan pada waktu apa istilahnya itu, debat antara kandidat, saya tuh heran, anak saya dapat istilah-istilah dari mana ya, kok saya tuh enggak pernah tahu. Saya tuh cuma ngajari nanti kalau kamu mengusulkan program, barangkali kamu bisa mengusulkan mading, majalah apa namanya, dinding. Ternyata usul saya enggak dipakai. Saya dalam hati bilang gini, anak ini loh kok gak memasukkan usul saya. Ternyata mading itu sudah ketinggalan zaman. Padahal saya itu masih berpikirnya itu pentingnya mading gitu loh. Mading itu sudah tidak terlalu penting lagi sekarang gitu. Sebab ada banyak media yang jauh lebih penting daripada mading. Nah ternyata dia menggunakan istilah-istilah yang saya nggak paham. Ada e-sport. Maksud saya apa e-sport itu? Ternyata main game. Gitu. Nah, singkat cerita, dari sekitar 600-700 siswa, dan barusan ini diumumkan hari Jumat kemarin, setengah 4, jam 4-an itu. Anak saya itu dapatnya 378 yang milih dia. Terus kemudian yang 3 kandidat lainnya itu antara 50 sampai 90 yang milih. Dan ada juga yang golput, tidak milih siapa-siapa. Saya ketika melihat dan dia dinyatakan sebagai ketua OSIS, dia itu ekspresinya luar biasa. Artinya apa? Tidak peduli seberapa kecil kekuatan yang masih tersisa. Tuhan itu bisa mulai dari sana. Saya bilang, Noni, selamat ya, thank you Dad. Dan saya bilang, kamu harus lebih mengandalkan Tuhan loh. Sebab program-program yang kamu sampaikan waktu itu, janji-janji yang kamu sampaikan, itu perlu penyertaan Tuhan supaya bisa berhasil. Hari ini, apapun juga di antara saudara yang punya pergumulan apapun, perhatikan bahwa sekecil apapun kekuatan yang masih saudara miliki, Tuhan bisa memulai dari sana. Jadi di tengah-tengah krisis itu, kadang-kadang saudara punya apa-apa lagi, percayalah, dari sana Tuhan masih bisa memberkati kita. Kalau kita kehilangan pengharapan, hilang pula kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan tetap memimpin di tengah krisis. Tuhan tetap memimpin di tengah krisis. Mari kita baca dalam Mika 5 ayat yang ketiga tadi, sekali lagi. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan itu memberikan janji, tapi juga Tuhan itu tetap pegang kendali, memimpin di tengah-tengah krisis. Banyak orang berpikir,
Sekarang ini ya wis gak ada yang bisa diandalkan. Tetapi Mika menyampaikan bahwa di tengah-tengah krisis itu Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap memimpin hidup orang yang percaya. Sekalipun ada di tengah-tengah krisis, apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah lepas kontrol, kendali atas hidup ini. Apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada alasan untuk meragukan kemampuan Tuhan dalam krisis apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa saya jadi pendeta itu karena Tuhan yang manggil. Kalau bukan Tuhan yang manggil, saya sudah berhenti mungkin 20 tahun yang lalu. Sekarang ini saya 27 tahun jadi gembala sidang. Ya tidak selama Ibu Syoklin. Tapi saya ya sudah seperempat abad jadi gembala. 6 tahun itu jadi pendeta, saya sudah bilang sama Tuhan, barangkali saya ini denger-dengeran kalau saya dipanggil, padahal Tuhan nggak manggil. Sebab 6-7 tahun pertama hidup saya itu menderita. Karena dicurigai sama orang, pelayanan tidak berkembang, kolektor tidak seberapa, dikira saya yang makan. Padahal rumah saya itu listriknya 7.700, makan uang kolektor itu nggak bisa bayar gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang berpikir jemaat itu keterlaluan mencurigai pendeta. Dikira semua pendeta itu melarat. Rumah saya itu 450 meter persegi di bilangan orang perumahan elit. Masa mentolot makan uang jemaat yang piro kolektornya gitu. Malah kita ini seringkali subsidi. Tapi tekanan mental itu bisa menyebabkan orang down. Kadang-kadang saya bilang gini, sudahlah saya nggak jadi pendeta nggak apa-apa, nggak jadi gembala juga nggak apa-apa. Saya juga makan nggak bergantung dari sana. Hidup menderita, ya oke lah. Tapi jangan sampai ada orang sampai mencurigai macam-macam. Saya berpikir, sudah saya juga insinyur, nggak jadi pendeta masih bisa hidup. Itu otak saya. Saya bukan orang yang nggak punya pengetahuan apa-apa. Saya lumayan lah, gitu. Walaupun nggak pinter tapi lumayan. Gitu. Saudara-saudara, saya melihat masa depan itu sumpek karena 6 tahun saya jalani, 7 tahun saya jalani menjadi pendeta, tidak punya masa depan. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, sudah tidak ada lagi yang saya harapkan. Jemaat itu apa? Bisa ngomel tok. Itu waktu lalu. Gitu. Beda dengan sekarang. Saya menganggap bahwa hidup itu nggak ada gunanya melayani jemaat. Di tengah-tengah kondisi krisis seperti itu, saya benar-benar down di bawah. Sudah mau melepaskan jabatan saya. Kartu pendeta saya sudah mau saya kembalikan kepada sinode. Tuhan itu ternyata masih pegang kendali. Dan di dalam kondisi seperti itu, Tuhan angkat dan menjadikan sesuatu yang krisis itu berubah total. Berubah hanya dalam waktu hitungan bulan. Itu pekerjaan Tuhan berubah total. Berubah. Orang yang tadinya benci, orang yang tadinya curiga, Tuhan kirimkan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau untuk dilayani di gereja. Dari tidak punya gereja, sekarang bisa punya gereja. Dan kalau saya hitung, itu asetnya gereja sekitar 12 M. Saya bilang gini, siapa saya? Bukan siapa-siapa. Hanya karena anugerah Tuhan bisa seperti itu. Dan di tengah-tengah krisis seperti ini,
ketika gereja mulai tidak ada kebaktian, ini hampir 2 tahun loh. Betul nggak? Jadwal schedule saya pelayanan itu hilang semua. Biasanya setahun di depan itu sudah penuh. Sekarang sing ada itu hilang semua. Kecuali Bu Syoklin aja. Masih padat, luar biasa. Angel nyari celahnya, mau dicari mana pelayanan gitu. Kalau saya itu kosong semua. Gitu. Nah di tengah-tengah kondisi krisis itu saudara-saudara, saya mau menyampaikan betapa Tuhan itu baik. Saya bicara soal pelayanan di gereja. Seumur-umur gereja itu loh, enggak punya kas. Selalu uang masuk habis gitu. Baru kali ini loh, kas gereja itu ada uang ratusan juta. Dalam kondisi tidak kebaktian. Dalam kondisi pandemik. Dan kalau sudah bilang, iya jelas, kan tidak ada pengeluaran. Siapa bilang? Pengeluaran gereja kita antara pandemik dengan tidak, itu tetap sama. Ada orang bilang gini, Pak Heno ngasih pendeta berapa pandemik? Saya bilang, gereja kita tidak pernah loh downgrade. Kalau pendeta kita undang walaupun cuma streaming atau rekaman, kita kasih luar biasa loh. Oh soge ya Pak gerejanya? Bukan. Saya memandang, kalau saya butuh makan, pendeta lain juga butuh makan. Jangan menyusahkan pendeta kalau bisa berbuat baik. Saya suka bilang sama rekan-rekan pendeta, kalau kamu suka bakso, pendeta lain itu ya suka bakso. Jangan dipikir kamu tok sing suka, pendeta lain itu cuma senengannya pecel. Kalau kamu istrimu ya, anaknya itu butuh susu, pendeta lain itu juga butuh susu. Bukan legen. Jadi kamu itu jangan sampai memandang pendeta lain itu, wis Pak, seadanya aja. Loh, harus diadakan, enggak boleh seadanya. Kalau kamu mau seadanya, jangan undang dia. Gitu. Harus dikasih standar. Itu sebabnya saya selalu bilang, bagaimana kita memperlakukan orang, orang akan memperlakukan yang sama. Tuhan akan memberkati kita. Dan hari ini saya mau bilang sebuah kesaksian, Tuhan itu masih pegang kendali. Saya teken kontrak kemarin untuk membeli LED Videotron yang tahap 2. Tahap 1 dipasang di sini, tahap 2 dipasang sini. Karena gereja saya itu ada banyak pilarnya di tengah. Jadi kiri kanan itu tidak bisa ngelihat. Jadi kiri dipasang sendiri, kanan dipasang sendiri. Dan kita minta resolusinya yang tinggi yang belum dipakai oleh gereja-gereja. Kalau gereja-gereja itu pasangnya 2.5, 3 gitu ya, 3.0. Gereja saya minta 1.8 dan itu ya satu-satunya yang paling resolusi, yang paling tinggi yang bisa disuplai oleh supplier. Dan harganya lipat-lipat karena tidak banyak orang yang pakai. Dan saya bilang, karena anugerah Tuhan, kita bisa. Tuhan masih pegang kendali. Di tengah-tengah krisis, orang-orang diakonia anggota gereja kita itu dapat donasi dari gereja. 20 orang anggota diakonia, lebih dari 1 juta per bulan. Dan saya bilang, kalau bukan anugerah Tuhan, ngasih orang 20 juta lebih, ya menggeh-menggeh sak bulan. Betul nggak saudara? Halo? Iya. Dan itu kita keluarkan dan enteng aja. Kenapa? Karena Tuhan berkati yuk. Nggak usah berat-berat nolong orang. Sebab kalau kita nggak punya, ya lain cerita. Kalau punya, kasih. Tuhan masih pegang kendali dan banyak orang-orang miskin bilang begini. Ya jemaat yang terima diakonia. Saya bersyukur saat tidak ada beras, tidak ada makanan, gereja masih tetap menolong kami. Dan saya bilang, ya bersyukur sama Tuhan, bukan saya, tapi Tuhan. Tuhan masih pegang kendali. Setiap hari di rumah kami itu ada makanan, orang lain kirim, Tuhan itu pegang kendali, di tengah krisis. Ya mungkin kalau Bu Soklin lebih lain lagi ya. Saya itu, Tuhan itu pegang kendali gimana? Hampir setiap hari itu orang kirim makanan. Sampai istri saya itu pernah marah.
Marah sama siapa? Bukan sama yang ngirim, sama anak saya. Sebab saben duduk selalu bilang begini anak saya, siapa yang ngirim ini mah? Ini kasih aneh siapa? Siang dan malam, karena kita pagi jarang makan. Siang dan malam. Ini kasih aneh siapa mah? Siapa yang ngirim? Karena sering tanya begitu, satu hari istri saya marah. Dia bilang gini, kamu pikir mama ini tidak pernah masak, tidak pernah beli apa-apa, tak kok kabeh? Kamu tanya ini siapa sih ngirim? Ya mama ini, hari ini orang lain ngirim ini, tapi mama ini sih masak gitu. Saudara-saudara, ini mau menceritakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan selalu pelihara. Yang ketiga, terakhir. Di tengah krisis, Tuhan memberikan damai sejahtera. Mari kita baca dalam ayat yang keempat. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Artinya apa? Di tengah-tengah keadaan orang itu bisa membuat orang susah, Tuhan itu membangkitkan damai sejahtera. Dia menjadi damai sejahtera, orang jadi tenang. Orang jadi tenang. Dan Tuhan bisa membangkitkan 7 gembala bahkan 8 pemimpin. Artinya apa? Yang gak pernah dipikirkan oleh manusia, Tuhan itu bisa bangkitkan. Sebab dia akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Saya saksi, ini yang terakhir. Sebab ada orang bilang ini, bulan November ini Pak Heno banyak terima berkat. Saya bilang amin. Hari Rabu kemarin, saya ujian kelayakan untuk disertasi saya. Masih ada 2 ujian lagi yang belum saya tempuh. Ini yang ujian ketiga, kelayakan dari UNER. 7 profesor nguji. Saya tuh ketir-ketir. Kenapa? Karena saya tahu saya ini nggak pinter. Diuji oleh 7 profesor. Tapi ketika saya ujian, profesor saya itu ketua sidang bilang begini, bagaimana Pak, siap untuk sidang? Siap Pak, cuma saya semalam tidak tidur. Dan hati ini dak-dikduk Pak, ngadepi ujian ini. Dia ketawa, tenang Pak Heno, semua orang ngalami yang sama. Saya ujian, selesai profesornya bilang ini, memang kita tadi sempat debat Pak, apakah Pak Heno perlu lulus, bisa diluluskan atau tidak. Tapi kami sepakat, Pak Heno dalam waktu dekat boleh ujian tertutup supaya Pak Heno cepat lulus wisuda. Saudara-saudara, saya kan ketir-ketir di mana debatnya itu, gitu kan? Sebab tadi sudah dihabisi di tengah-tengah sidang, sekarang debat, ada yang nggak setuju. Lalu saya mencoba cari bocoran sama penguji yang dekat dengan saya. Tadi yang nggak setuju saya lulus apa? Lalu profesor itu bilang begini, semua itu sepakat, cuma ketua sidang aja yang pakai supaya Pak Heno itu agak tegang dikit. Gitu. Semua sudah setuju. Dan ternyata di tengah-tengah kondisi apapun Tuhan tetap bisa memberikan damai sejahtera. Saya tenang, saya nyatakan lulus dan boleh maju lagi untuk dengan perbaikan, maju untuk sidang yang keempat, tertutup. Hari ini saya mau bilang, kondisi apapun tetaplah tenang. Jemaat saya yang paling sibuk di gereja tiba-tiba minta cuti tidak pelayanan. Saya tanya kenapa? Yang pertama Pak, famili saya mati, anaknya dikasihkan saya. Jadi saya ketambahan anak Pak ini Pak. Lalu yang kedua, saya ini ya nggak ngerti Pak, sudah 12 tahun anak saya yang terakhir itu 12 sampai 13. Kok saya dinyatakan dokter hamil lagi Pak. Jadi ya saya ini ya repot Pak. Harus macam-macam ini. Tambah anak, tambah hamil. Gimana perasaanmu? Saya bilang gimana perasaanmu? Ya dihadapi. Ya kita hadapi Pak. Wong Tuhan juga menyertai. Selama ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, orang di tengah krisis apapun mampu
untuk menjalani. Bayangkan loh, dapat anak yang sudah umur 8 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa cebok karena dimanja sama mamanya. Jadi dia itu harus ngajari, mulai dari yang sebab apa? Malam nggak bisa kencing kalau pas kepingin ke belakang, dipasangi pampers terus, jadi nggak pernah bisa cebok, nggak pernah bisa kencing sendiri. Sebab setiap hari pampersan terus. 8 tahun, perempuan, belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa ngitung. Jadi calistung itu nggak ngerti dia. Nah di tengah-tengah keadaan seperti itu, mamanya mati, anak itu diserahkan. Aku cuma bisa percaya kamu, lebih percaya kamu daripada percaya orang lain. Tolong rawat no anakku. Mati dia. Sesimpel itu serah terimanya. Dan kondisi yang seperti itu, bisnisnya dia tour and travel drop. Jadi di gereja kami itu banyak pengusaha bisnis tour and travel. Bisnisnya itu selesai. Di tengah-tengah kondisi krisis itu, saya tanya, gimana? Ya dijalani Pak. Gimana? Ya saya percaya Tuhan akan menolong. Ada ketenangan, ada damai sejahtera kalau ada Tuhan. Itu bedanya dengan orang di luar Tuhan. Betul nggak saudara? Dan saya lihat, kamu amui terus anakmu ya? Enggak Pak, tak ajari. Tapi saya harus disiplin, soalnya dia enggak mau belajar. Nek disuruh cebok nggak mau. Cuma mau dilap saja pakai tisu. Kalau disuruh makan juga nggak mau. Kenapa? Ya sama mamanya nggak makan nggak apa-apa, nggak makan nggak apa-apa. Jadi anaknya nggak doyan makan, kurus kering. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia menghadapi keadaannya dengan damai. Cuma saya minta Pak satu, jangan ditaruh mimbar ya pelayanan saya. Saya di belakang layar saja. Saudara-saudara, ada krisis tapi tetap ada damai, maka saudara bisa menghadapi semuanya. Jadi Tuhan di tengah krisis artinya Tuhan itu tetap memberikan janjinya, Tuhan itu tetap pegang kendali, dan Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Apapun persoalan saudara, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, seberat apapun masalah yang terjadi dalam hidup kami tahu, kami mau pegang janji Tuhan, bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu memegang kendali atas seluruh hidup kami. Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mampu melakukannya bagi kami Tuhan. Mustahil bagi kami, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Biarlah firman yang kami dengar termeterai dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat turun atasmu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu. Engkau sehat dan panjang umur. Engkau panjang umur dan penuh sukacita. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati masa depanmu. Setiap doa dan kerinduan hatimu didengarkan dan dikabulkan Tuhan. Allah sumber segala berkat, memberikan damai dan sukacita dalam hidup saudara semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milik saudara.
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.